Nyaman di posisi menyerang dan cinta lagu Indonesia Raya. Ragnar Oratmangun ungkap peran favorit dan kebanggaannya membela timnas. Ragnar Oratmangun berbicara mengenai posisi favoritnya saat bermain di lapangan, di mana ia lebih nyaman bermain menyerang. Hingga kini, Ragnar sudah 9 kali memperkuat timnas Indonesia, dengan debutnya berlangsung dalam laga melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun tersebut langsung mencetak gol di pertandingan debutnya di Hanoi, membantu Indonesia meraih kemenangan 3-0. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Ragnar selalu dipercaya sebagai starter. Selama bermain untuk timnas, Ragnar sering ditempatkan sebagai winger kiri dan sesekali menjadi penyerang. Namun, saat membela Dender di Liga Belgia, ia lebih sering beroperasi sebagai gelandang serang yang berada di belakang striker. Saya merasa nyaman bermain di berbagai posisi menyerang, terutama sebagai second striker karena saya suka menciptakan peluang. Saya juga senang bermain di posisi nomor 10 atau sebagai pemain sayap dengan kebebasan bergerak, ujar Ragnar, dikutip dari Kita Garuda. Ragnar resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret tahun 2024. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki darah Maluku dan memiliki paman, Jauhari Oratmangun, yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk China. Saya cepat menghafal lagu Indonesia Raya. Menyanyikannya cukup mudah, karena saya memang menyukai lagu itu. Saya sering menyanyikannya di rumah, bahkan bersama istri saya. Kini, istri saya juga hafal lagu tersebut. Saya benar-benar menyukai lagu Indonesia Raya, ungkap Ragnar. Mereka terus mendatangkan pemain berkualitas. Respon media Vietnam terhadap naturalisasi timnas Indonesia. Kabar rencana PSSI mendatangkan 2 pemain keturunan, Ole Romeni dan Hairori Edewal, menjadi sorotan media Vietnam, Soha. Mereka menilai kehadiran 2 pemain diaspora asal Belanda ini akan memperkuat timnas Indonesia secara signifikan dan berpotensi menjadi ancaman besar bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert telah membuat langkah besar yang bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis Soha dalam artikelnya. Soha secara khusus mencatat bahwa strategi PSSI yang mengutamakan pemain berkualitas tinggi, terutama mereka yang berkarir di Eropa, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun tim bertaraf internasional. Media ini juga mengamati bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia selama ini memiliki reputasi cemerlang, termasuk dalam kategori Grade A. Mereka memuji pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat skuad merah putih dengan bintang-bintang berkelas dunia. Selain itu, Soha menganggap bahwa kolaborasi antara pelatih Patrick Kluivert dan PSSI merupakan strategi cerdas yang dapat memberikan tekanan besar bagi lawan-lawan Indonesia di Asia Tenggara. Kehadiran Ole Romeni dan Hairori Edewal, menurut mereka, mencerminkan tekad PSSI untuk menciptakan tim yang kompetitif dan sulit dikalahkan. Hal ini disebut sebagai ancaman langsung terhadap ambisi negara-negara lain, termasuk Vietnam, dalam kompetisi regional. Media Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman terhadap langkah berkelanjutan PSSI dalam merekrut pemain diaspora. Mereka menilai, jika strategi ini terus dijalankan, Indonesia berpotensi mendominasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan tambahan pemain bintang seperti Ole dan Hairo, Soha memperkirakan timnas Indonesia akan semakin disegani dan menjadi lawan yang sulit dihadapi di masa mendatang. Tentu saja semakin kuatnya tim Indonesia juga akan menimbulkan banyak tantangan besar bagi kompetitor di kawasan Tenggara, termasuk tim Vietnam, lanjut media tersebut. Tak bisa manfaatkan keunggulan pemain, Indra Syafri beberkan alasan Garuda Muda susah cetak gol. Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekalahan tipis 0-1 dari Yordania dalam laga mandiri U20 Series di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat malam, tanggal 24 Januari. Gol tunggal Yordania dicetak oleh Ibrahim Sabra melalui sundulan di menit ketiga, yang menjadi penentu hasil pertandingan. Indonesia gagal membalas gol tersebut meski memiliki sejumlah peluang sepanjang laga. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui kesulitan timnya dalam menghadapi strategi pertahanan kompleks yang diterapkan Yordania.
Meskipun unggul jumlah pemain setelah Yordania kehilangan satu pemain, Indonesia tetap gagal menciptakan peluang berbahaya. Kami perlu meningkatkan kemampuan dalam membongkar pertahanan kompleks lawan. Mereka menggunakan strategi itu untuk menutupi kekurangan pemain, kata Indra dalam konferensi pers usai pertandingan. Meski demikian, ia memuji semangat bertanding para pemainnya. Indra menyoroti momen krusial, yakni kegagalan eksekusi penalti oleh Welber, yang seharusnya bisa menjadi peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali penalti tidak masuk, padahal itu peluang besar. Namun, saya bangga karena pemain tetap menjalankan skema permainan dengan baik, tambahnya. Indra juga menyampaikan rencana evaluasi dalam 2 hari ke depan sebelum menghadapi Suriah pada Senin, tanggal 27 Januari. Ia memastikan akan melakukan perubahan komposisi pemain, termasuk mempertimbangkan Jens Raven yang masih dalam masa pemulihan cedera. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia U20, Tony Firmansyah, menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah berusaha maksimal meski hasil belum sesuai harapan. Kami akan mengevaluasi pertandingan ini dan berusaha tampil lebih baik melawan Suriah, ujar Tony, yang kini memperkuat Persebaya Surabaya. Menanggapi posisi baru yang diberikan pelatih, ia menyatakan kesiapannya bermain di posisi manapun. Sebagai pemain profesional, saya harus siap ditempatkan di mana saja, katanya. Saya asistennya Patrick Kluivert, Alex Pastoor ceritakan kedekatannya dengan Kluivert. Alex Pastoor kini menjadi perhatian sebagai sosok penting di timnas Indonesia. Asisten pelatih skuad Garuda itu bahkan dianggap memiliki peran strategis yang lebih dominan dibandingkan Patrick Kluivert. Hal ini tak lepas dari pengalaman panjang dan prestasi gemilang Pastoor, salah satunya saat membawa Sparta Rotterdam menjuarai divisi kedua Liga Belanda pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Namun, Pastoor menepis anggapan bahwa dirinya lebih berperan dibandingkan Kluivert. Dalam wawancara dengan media Belanda, Ziggo Sport, ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai asisten. Aku asistennya Patrick Kluivert. Pastoor juga menyebutkan bahwa ia dan Kluivert telah lama saling mengenal, jauh sebelum bergabung di timnas Indonesia. Kedekatan Pastoor dan Kluivert terjalin saat keduanya mengikuti kursus kepelatihan sepak bola. Di sana, mereka ditempatkan dalam kelompok diskusi yang sama, yang memungkinkan mereka bekerja sama lebih intens. Kami dibagi menjadi kelompok kecil, dan saya serta Kluivert ada dalam kelompok yang sama, kata Pastoor. Diskusi-diskusi tersebut menjadi dasar hubungan profesional yang kini mereka bangun di timnas Indonesia. Selain Alex Pastoor, Denny Lanzat juga menjadi bagian dari tim pelatih Kluivert. Ketiganya kini fokus mempersiapkan skuad Garuda menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang lolos masih terbuka, baik melalui posisi 2 besar grup maupun babak playoff. Pertandingan terdekat adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025.